mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Memasuki bab 10. Selamat mendengarkan. Satria kini menyadari bahwa Felicia yang berdiri di hadapannya adalah sosok nyata, bukan mimpi ataupun imajinasi saja. Dia juga melihat Kania ada di dekat pintu sedang terengah-engah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Feli bisa ada di apartemen ini? Jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku, Satria? Tanya Felicia dengan berteriak. Matanya yang terasa panas membuat air bening meluncur deras mengaliri wajahnya. Melihat Feli menangis, Satria bergegas memakai boxernya dan turun dari ranjang. Dia melirik Kania yang kini juga berjalan mendekat. Semuanya sudah terbongkar, dan kini dua wanita yang sama-sama menjadi istrinya sedang menuntut keputusannya. Aku bisa jelasin, Val. Jangan menangis, dengarkan dulu. Satria tetaplah Satria yang tidak pernah sanggup melihat air mata Felicia dari dulu. Jelasin apa? Udah jelas kamu main api di belakang aku, Sat. Padahal aku sedang berusaha menjadi istri yang baik. Kata Feli sambil meraung. Dia sangat tahu kelemahan Satria dan berhasil memanfaatkan hal itu dengan baik. Val, aku tahu. Semua sudah terjadi. Aku dan Kanya sudah menikah sebelum kamu kembali. Aku menikahinya karena aku kesepian tanpamu. Satria berusaha menenangkan Felicia, tetapi wanita itu berontak dan kini berbalik menghadapkannya. Harusnya kamu bicara baik-baik sama aku, bukannya selingkuh bahkan sampai menikah lagi, Satria. Felicia terus berteriak hingga membuat telinga Satria berdenging sakit. Aku tahu kamu menjual tubuh di klub malam dan memanfaatkan suamiku yang kesepian untuk melunasi semua hutangmu, kan? Teriak Felicia yang bergerak hampir menjambakkannya. Tapi untungnya Satria berhasil menangkap tangan Feli dan memeluknya. Val, tahan emosimu, biar aku jelaskan. Kata Satria berusaha menahan Felicia yang mengamuk. Iya, aku memang menjual diri untuk membayar hutang. Dan suamimu lah yang menawarkan pernikahan ini. Tapi kami menjalaninya dengan perasaan. Aku mencintainya karena dia juga mencintaiku. Aku yakin kami saling mencintai. Kata Kania berusaha mengumpulkan keberanian. Dia pikir dengan bicara tanpa emosi, Feli mungkin akan mendengarkan dan berharap bisa menerima pernikahan kedua dari suaminya. Satria melihat mata Kania berkaca-kaca. Tapi wanita itu lebih tenang dalam menghadapi Feli. Entah karena rasa bersalah atau memang karena hatinya yang lebih lembut. Mana mungkin suamiku mencintai kamu. Dia hanya butuh tubuh kamu untuk menampung. Tapi akulah istri sahnya yang mendapatkan hati, cinta, dan semua miliknya. Termasuk anak yang sekarang ada di dalam rahimku. Kata Felicia dengan arogan. Mendengar pengakuan Feli soal kehamilannya, Satria tiba-tiba membeku. Hamil? Benarkah Felicia hamil? Pikiran Satria menjadi melayang. Pantas saja dia akhir-akhir ini sering memimpikan anak kecil di pangkuannya. Apakah ini saatnya dia menjadi ayah? Merasa dekapan Satria melemah, Feli akhirnya berhasil melepaskan diri dari suaminya. Dia lalu melemparkan sebuah tes kehamilan tepat mengenai wajah Kania. Lihat baik-baik, aku dan Satria akan memiliki anak, jadi jangan bermimpi lagi bisa mendapatkannya. Kania berhasil menangkap alat tes kehamilan itu. Dan air matanya langsung jatuh seketika setelah melihat dengan mata kepalanya. Ada 2 garis merah yang terlihat jelas. Dia telah kalah sekarang. Felicia berhasil mengalahkannya dengan hamil lebih dulu. Felicia berusaha mendekat, ingin menjambak atau mencakar selingkuhan suaminya itu untuk melampiaskan kekesalannya. Tapi Satria langsung sigap mencegahnya. Feli, tahan emosimu. Kayaknya gak salah, aku yang bersalah. Satria kembali memegangi tubuh Felicia. Dia bingung karena tiba-tiba Feli hamil dalam keadaan yang seperti ini. Di saat hubungannya dengan Kania harus terbongkar. Lihatlah dirimu pelacur. Sekarang kamu tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawanku. Aku yakin Satria pasti melarangmu hamil, kan? Karena anak yang lahir dari rahimmu tidak akan menjadi anak yang sah, alias anak haram. Teriak Feli yang tidak bisa puas karena tidak bisa melukai wajah Kania. Dia mau Kania semakin kalah. Felicia berbalik badan dan kini merangkul tubuh Satria. Katakan kamu mencintaiku, Sat. Ingatlah perjuanganmu mendapatkan aku. Dan lihat dia baik-baik. Dia tidak apa-apanya dibandingkan aku. Kata Felicia dengan penuh kesedihan. Val, aku... Satria malah memandangkan dia.
Dia ingin menjelaskan baik-baik bahwa dia mencintai keduanya. Tapi tiba-tiba Felicia mencium Satria tepat di depan Kania. Wanita itu ingin Kania sadar posisi dan tidak mengharapkan suaminya lagi. Dia membuat Satria tidak bisa lepas dari ciuman itu. Ciuman yang begitu menuntut sehingga Kania pikir Satria juga menikmatinya. Kania semakin menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan membiarkan alat tes kehamilan itu jatuh ke lantai. Dia sangat terluka dan rasa kecewanya begitu dalam. Vel, aku akan bertanggung jawab sama anak kamu. Tapi izinkan aku tetap bersama Kania. Kata Satria yang juga tidak tega melihat tangisan Kania. Apa yang diberikan ke kamu akan aku berikan juga. Tapi aku tidak terima kamu bersamanya. Dia itu pacur sekaligus pelakor. Awalnya dia hanya menyenangkan kamu saat. Lama-lama meminta pertanggungjawaban. Kemudian menuntut persamaan dengan istri sah. Dan akhirnya melakukan segala cara untuk menggantikan posisi istri sah. Teriak Feli yang tidak ada habisnya menghina Kania. Feli, cukup. Kamu masih tetap membela dia, Sat? Oke, kalau itu mau kamu, aku akan pergi dan jangan harap kamu bisa menemukan aku, bahkan anak kita. Felicia menginjak kaki Satria dengan kesal lalu berjalan mendekati Kania. Dasar bakor! Feli menampar wajah Kania dengan sangat keras, lalu mendorong wanita itu sampai jatuh tersungkur. Aku bersumpah, kamu tidak akan bahagia di atas penderitaanku. Felicia lalu pergi meninggalkan apartemen itu. Dia yakin Satria pasti akan memilihnya karena saat ini dia sedang hamil. Dengan cepat Satria memakai kemeja dan celananya agar bisa menyusul Feli. Kania, kamu gak apa-apa? Tanya Satria sambil membantu Kania bangun. Lalu dia mengancingkan semua bajunya. Aku akan bicara baik-baik sama Feli. Dia sedang hamil, hormonnya pasti membuat emosinya tidak stabil. Aku akan bicara padanya. Satria memeluk Kania sebentar dan akhirnya mengejar Feli. Semoga kalian bahagia. Gumam Kania mungkin tidak didengar oleh Satria, karena dia sudah berlari mengejar Felicia. Aku memang hanya pelacur yang bodoh. Seharusnya aku sadar diri bahwa aku tidak akan bisa menang lawan istri sah. Apalagi sekarang Feli sedang hamil. Pasti Satria lebih memilihnya dan perlahan akan membuangku. Apakah lebih baik aku pergi? Karena tidak ada gunanya aku bertahan di sini. Meski kontrak itu masih berlaku. Setelah kepergian Satria di apartemen untuk mengejar Feli, Kania jadi semakin sadar akan posisinya. Tujuan sebelumnya masuk ke dalam hidup Satria adalah melunasi semua hutang. Setelah semua hutang itu lunas, seharusnya dia juga pergi dari kehidupan Satria. Karena Satria sudah menikahi Feli, bahkan jauh sebelum mengenalnya. Kania tak sanggup lagi terjebak di antara suami istri yang mungkin sudah ia rusak rumah tangganya. Meski berat karena perasaan cintanya, tapi Kania harus pergi untuk mengembalikan lagi Satria pada istri sahnya. Dia mengemasi pakaiannya sambil mengusap air mata yang tidak bisa ditahan lagi. Semua harus berakhir sekarang. Hubungan yang mereka jalani karena saling menguntungkan saja memang tidak akan bisa bertahan lama. Selesai mengemasi bajunya, Kania merasa pusing dan mual itu kembali datang. Dengan cepat dia masuk kamar mandi dan mengeluarkan isi perutnya yang kosong. Dia belum sarapan sama sekali. Karena itulah dia merasa lemas dan mual. Kania ke dapur untuk memakan apa saja yang bisa dia makan. Setelah itu dia menghampiri lagi kopernya. Dia menatap sekeliling dan mengingat semua kenangan bersama Satria di setiap sudut ruangan itu. Perlahan dia menghela nafas dan mensugestikan diri untuk melupakan Satria. Semua pasti baik-baik saja, sama seperti saat sebelum mereka bertemu. Dengan langkah berat Kania menyeret koper sambil mengusap air mata. Dia tidak membawa apapun pemberian Satria, selain pakaian, alat make up, dan beberapa lembar uang tunai yang kemarin baru diambilnya. Dia meninggalkan semuanya, kunci mobil yang bahkan belum pernah ia pakai, ponsel, kartu kredit, dan debit pemberian Satria, semua ia tinggalkan di sana. Dia pergi membawa cintanya sendiri, tanpa pamit, tanpa permisi. Walau tujuannya belum pasti, tapi Kania bertekad akan meninggalkan kota ini. Kota yang penuh kenangan, bersama Satria dan almarhumah ibunya. Kania menghentikan sebuah taksi yang kebetulan lewat dan langsung masuk sebelum ada yang melihatnya. Dia tidak mau ketahuan siapapun bahwa dia telah pergi. Mau kemana, Non? Ke terminal, Pak. Baik, Non. Kania menatap keluar kaca, menikmati rasa sedihnya yang harus meninggalkan Satria tanpa mengucapkan salam perpisahan.
Tiba-tiba dia merasa haus dan meminta sopir untuk berhenti sebentar di minimarket. Kania langsung membeli minuman dan juga makanan ringan untuk bekalnya. Saat melihat promo produk pembalut, Kania langsung teringat bahwa dia belum mendapatkan tamu bulanannya. Kenapa aku belum datang bulan ya? Apa aku hamil? Bagaimana kalau hamil? Aku sudah bertekad untuk meninggalkan dan tidak mungkin kembali. Setelah berpikir jernih, dia memutuskan untuk membeli sebuah alat tes kehamilan. Bagaimanapun juga dia harus tetap mengeceknya untuk memastikan hasilnya. Kini Kania telah sampai di terminal. Sekarang dia bingung harus pergi kemana. Akan tetapi rasa penasarannya tentang kehamilan membuatnya lebih dulu mengecek dengan alat itu. Sebelum memutuskan akan pergi kemana, dengan ragu-ragu Kania menuju toilet lalu membuka bungkus alat tes itu. Ia lalu mengeluarkan alat serta cup yang digunakan untuk menampung air seni. Semoga aku tidak hamil. Kania lalu membaca dengan teliti langkah demi langkah yang harus ia lewati untuk mendapatkan hasil yang akurat. Meski sebenarnya waktu terbaik adalah pagi hari, tapi Kania ingin mencobanya. Dia penasaran. Dia melakukan semua petunjuk yang tertulis di kemasan itu. Lalu saat harus menunggu hasilnya, Kania memejamkan mata sambil mengatur nafas yang semakin terasa sesak. Jangan hamil. Aku mohon jangan hamil. Aku tidak mau hamil tanpa suami. Kalau kemarin aku sangat berharap. Sekarang aku tidak mau lagi. Aku mohon jangan. Kania lalu membuka mata dan mengambil alat tersebut. Saat dia melihat hasilnya, air matanya langsung mengalir deras begitu saja. Dia bahkan menutup seluruh wajahnya dengan tangan yang masih memegang alat tes kehamilan itu. Sesak yang dirasa membuatkannya berpikir, apakah ini takdir yang harus aku jalani? Apa ini juga karma dari perbuatanku? Bersama